Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1105, Belajar dari Bibi, Li Suifeng. Ye Guan memang terkejut, karena dia tidak menyangka kalau guru Ye Chen ternyata adalah senior Li Suifeng dari surga ke-9. Tak lama kemudian, Ye Guan mulai tertawa. Ye Chen adalah pria yang sangat beruntung. Senior Li Suifeng juga merupakan pendekar pedang yang tak tertandingi. Dia adalah pendekar pedang terkuat yang pernah dilihatnya kecuali Fu Wu dan Ye Xiuran. Prestasi Ye Zuxin dalam ilmu pedang juga sangat tinggi, dan gurunya juga sangat kuat, yaitu Aluo. Begitu keduanya mulai bertarung, ruang dan waktu di lapangan terkoyak. Saat kedua lelaki itu bertarung, mereka yang menonton di luar menjadi semakin bersemangat. Pertarungan para pembudidaya pedang, kali ini, siapa yang akan menang antara King Zhu dan Nanzu? Pada saat ini, Nan Feng, kepala Akademi Bela Diri Nanzu, tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Dia menatap Chen Tianchen, kepala Akademi Bela Diri King Zhu, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo kita lakukan." Sederhana dan langsung, keduanya menghilang pada saat yang sama. Tak lama kemudian, ledakan sonik yang mengerikan terdengar di seluruh lapangan. Pada saat ini, Qin Youran, kepala Akademi Sastra Nanzu, berjalan keluar perlahan. Ia menatap Si Xiu, kepala Akademi Sastra Qingzu, dan membungkuk, "Saudara Si, tolong ajari aku." Si Xiu juga membalas salam, "Silakan." Saat suara itu berakhir, keduanya menghilang pada saat yang sama. Di dalam tubuh Ye Guan, Xiaota tiba-tiba berkata, "Para sarjana lebih elegan." Ye Guan tertawa. Pada saat ini, An Mujin tiba-tiba berjalan keluar. Tatapannya jatuh pada pendekar pedang berbakat Nanzu, Feng Qiu. Keduanya saling memandang, dan saat berikutnya, mereka berdua menghilang dari tempat itu pada saat yang sama. Mulailah saja, Fuji juga berjalan perlahan. Matanya menatap pelatih fisik. Dia jelas masih sedikit gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu. Sesuatu yang tidak berani dia pikirkan sebelumnya. Fuji menoleh ke arah Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, "Ayo." Fuji mengangguk, lalu menatap kultivator fisik itu lagi. Kultivator fisik itu menyeringai dan berkata, "King Zhu, dasar idiot, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan." Sambil berkata demikian, dia menyerbu ke depan dan meninju Fuji. Ketika pukulan ini dilayangkan, kemanapun tinju itu lewat, terdengar suara ledakan udara yang mengerikan. Kekuatannya mengerikan. Tatapan mata Fuji berubah penuh tekad. Tiba-tiba dia menghunus pedangnya, dengan suara pedang yang berdenting keras. Di luar, di atas batu pengamat pertempuran, ketika Bibi Jiao melihat Fuji menghunus pedangnya, dia tiba-tiba melompat dengan gembira, menunjuk ke tirai cahaya, dan berkata dengan gembira, "Anakku, anakku, anakku." Meskipun dia tersenyum, air mata mengalir di wajahnya tanpa dia sadari. Di sampingnya, si tukang daging ragu-ragu sejenak, lalu diam-diam menyentuh pinggang Bibi Jiao. Melihat Bibi Jiao tidak melawan, si tukang daging langsung menghela napas lega. Yang Yian melirik Bibi Jiao dan tukang daging, tersenyum, lalu melihat ke arah tirai cahaya. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa lawan Ye Guan adalah penyihir dewa. Pada saat ini, wanita itu juga sedang menatapnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Silakan." Tiba-tiba, ruang dan waktu di sekitarnya bergetar hebat, dan pada saat berikutnya,
sambaran petir jatuh langsung dari kepala Ye Guan. Kecepatannya sangat cepat. Ketika semua orang melihat kilat itu sudah tiba di atas kepala Ye Guan. Ye Guan hanya bergerak sedikit ke samping dan menghindari petir itu. Melihat ini, penyihir dewa itu mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya, dan ruang di depan Ye Guan tiba-tiba terbelah. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti ular perak, padat. Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan pedang ketertiban dan mengayunkannya berulang kali. Setiap kali pedang itu diayunkan, sambaran petir akan menghancurkannya. Dia mengayunkan pedangnya dengan tenang, dan setiap serangan pedangnya tepat dan sangat akurat. Melihat pemandangan ini, Zhu Fu di tribun penonton luar langsung mengerutkan kening. Tak jauh dari situ, secercah keterkejutan melintas di mata Yue Qi yang cantik, karena setiap kali Ye Guan mengayunkan pedangnya, dia tidak menggunakan niat pedang apapun, tetapi dia mampu menemukan titik terlemah dari teknik tersebut secara akurat. Jika hanya sekali atau dua kali, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika dia bisa melakukannya setiap saat, itu akan sedikit menakutkan. Yu Ning, yang berada di samping Yue Qi, menatap Ye Guan dari kejauhan. Beginilah awalnya dia dipukuli oleh Ye Guan, dan sekarang, Ye Guan jelas puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Siapa dia? Yu Ning mengerutkan kening dalam. Sebenarnya, bukan hanya dia. Bahkan Yue Qi pun sedikit penasaran dengan identitas Ye Guan saat ini, karena ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Pencapaian dalam ilmu pedang semacam ini sebenarnya berada di atas Ye Zuxin dan Ye Chen. Tentu saja, orang luar tidak dapat melihatnya. Lagi pula, dibandingkan dengan pertarungan hebat antara Ye Chen dan Ye Zuxin, tusukan Ye Guan tampak sangat biasa. Pada saat ini, lawan Ye Guan, penyihir wanita, juga tampak sangat serius. Karena dia juga menemukan sesuatu yang salah. Sihir petir langitnya adalah sihir tingkat surgawi dengan kekuatan yang mengerikan. Tetapi sihir itu dipatahkan dengan mudah oleh pria di depannya. Tidak sederhana, wanita itu tiba-tiba mulai melantunkan mantra, dan sekejap kemudian, suhu di sekelilingnya tiba-tiba meningkat, dan dalam sekejap, sebuah bola api tiba-tiba muncul di antara kedua alisnya. Api inti bumi, di luar, seseorang berseru. Api inti bumi adalah sejenis api suci yang berasal dari bagian terdalam inti bumi. Bentuknya seperti batu dan warnanya seperti darah. Saat muncul, suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak liar. Suhu yang kuat itu langsung melelehkan ruang dan waktu di sekitarnya sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan melintas di mata Ye Guan. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Guan dan berkata, "Hancurkan." Tertawa, seberkas api melesat di sepanjang jarinya, dan api itu membesar tertiup angin. Seketika berubah menjadi naga api merah tua yang panjangnya ratusan kaki. Naga api itu meraung dan menghantam Ye Guan dengan ganas. Kemanapun ia lewat, ruang itu musnah. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang menonton di luar terkejut. Mereka bisa merasakan kengerian naga api raksasa melalui tirai cahaya. Di medan perang khusus, Ye Guan melihat naga api raksasa itu berlari ke arahnya. Ekspresinya tetap tidak berubah. Alih-alih mundur, dia maju, melangkah maju, dan menusuk dengan pedangnya. Kali ini, ada sedikit aura pedang di ujung pedangnya. Wah, ketika pedang itu diayunkan, naga api besar itu terpaksa berhenti di tempat. Ye Guan berputar dengan pedang. Ledakan, naga api raksasa itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke segala arah.
Namun pada saat ini, sebuah bola api tiba-tiba melesat di depan Ye Guan. Itu bola api inti bumi. Dengan datangnya bola api inti bumi ini, ruang dan waktu di mana Ye Guan berada tiba-tiba mulai terbakar, dan kekuatan panas yang mengerikan hendak memanggang Ye Guan sampai mati. Tubuh Ye Guan tiba-tiba bergetar, dan cahaya pedang muncul di bawah kakinya. Membunuh seketika dengan satu pedang, keterampilan pedang. Ini adalah keterampilan pedang yang sengaja dipelajari Ye Guan di Sekte Pedang. Karena dia tidak dapat menggunakan keterampilan pedang aslinya, tidak peduli apakah itu teknik menghunus pedang atau pedang hidup dan mati, sekali digunakan, itu mungkin akan mengungkap identitasnya. Oleh karena itu, dia secara khusus mempelajari beberapa keterampilan pedang biasa di Sekte Pedang. Saat Ye Guan melancarkan serangan pedang instan, wajah Yue Qi di panggung tontonan tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, di medan perang khusus, cahaya pedang langsung menembus api inti bumi. Pada saat yang sama, sebilah pedang sudah berada di dahi guru Dewa Wanita. Kalah, melihat kejadian ini, wajah orang-orang dari Nanzu yang tengah menonton pertandingan langsung memucat, sedangkan orang-orang dari Qingzu bersorak dan berteriak liar. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan di kejauhan, lalu An Mujin terhempas oleh cahaya pedang. Pada saat dia terbang keluar, sebuah pedang terbang melesat melintasi lapangan seperti guntur, dan saat berikutnya, sebuah pedang ditekan ke alis An Mujin. An Mujin kalah. Melihat kejadian ini, warga Nanzu yang menyaksikan pertempuran di luar pun langsung merasa bersemangat dan bersorak kegirangan. Wajah orang-orang di Qingzu yang menyaksikan pertempuran itu menjadi gelap. Feng Qiyu menoleh dan menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Dua pedang terbang berputar-putar di kedua sisinya. Ye Guan melirik Feng Qiyu, lalu menyimpan pedangnya. Penyihir wanita itu tiba-tiba bertanya, "Siapa gurumu?" Ye Guan melirik wanita itu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, Bibi." Wanita itu mengerutkan kening. Tubuh Ye Guan bergetar, dan dia datang ke sisi An Mujin. An Mujin menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum pahit. "Aku tidak menyangka dia masih memiliki 3 pedang terbang. Ilmu pedangnya agak aneh. Aku telah mempermalukan keluarga An dan Qingzu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Di jalan yang hebat ini, apa pentingnya menang atau kalah sementara? Jangan terlalu banyak berpikir, sembuhkan saja lukamu terlebih dahulu." An Mujin mengangguk, melirik Feng Qiyu di kejauhan, lalu duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan lukanya. Tak jauh dari situ, sang dukun wanita pun turut duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Feng Qiyu menatap Ye Guan, dan tanpa basa-basi lagi, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Ye Guan mengulurkan sebilah pedang, pedang yang sangat biasa. Wah, saat pedang itu diayunkan, Feng Qiyu langsung terlempar ke belakang puluhan kaki. Setelah berhenti, Feng Qiyu menyipitkan matanya sedikit, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Dia tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Guan, dan dalam sekejap, sebuah pedang terbang datang tepat di depan Ye Guan. Ye Guan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, dan pedang terbang itu langsung diblokir. Saat berikutnya, pedang terbang lain datang di depannya. Pedang ini lebih cepat, tetapi Ye Guan juga cepat. Dia memegang pedang dan dengan ringan memblokirnya. Dengan goncangan, pedang terbang kedua langsung terguncang. Namun, pedang terbang ketiga datang dengan tenang. Yang ini lebih cepat dari 2 sebelumnya dan senyap. Namun, pedang itu masih diblokir oleh Ye Guan. Melihat kejadian ini, raut wajah Feng Qiyu tiba-tiba menjadi serius. Ia hendak menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi.
Tiba-tiba sebuah bayangan melintas di tempat kejadian. Pada saat ini, semua orang jenius dan penjahat dari Kingzhou dan Nanzhou berhenti, karena target dari bayangan itu adalah Ordo Kingzhou. Wajah para jenius dari Kingzhou dan Nanzhou berubah drastis. Seseorang benar-benar berani merebut makanan dari mulut harimau. Yang pertama bereaksi adalah Ye Zuxin dan Ye Chen. Mereka berdua menghilang dari tempat itu pada saat yang sama dan berlari langsung menuju bayangan. Pada saat ini, bayangan itu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Wah, kekuatan yang mengerikan langsung menjatuhkan Ye Zuxin dan Ye Chen hingga puluhan kaki jauhnya. Bayangan itu berangsur-angsur mengeras, dan itu adalah Zhongwu dari Changshu. Zhongwu melepas Ordo Kingzhou secara perlahan, dan saat semua orang terkejut, dia benar-benar mengeluarkan Ordo Kingzhou lainnya. Satu orang memegang dua Ordo Kingzhou. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Zhongwu melirik Ye Zuxin dan yang lainnya dari Kingzhou dan Nanzhou di lapangan dan berkata dengan tenang, "Kalian tidak perlu membuang waktu, berkumpullah. Ayo berangkat bersama." Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di luar arena bela diri menjadi sunyi senyap. Apakah dia ingin belajar dari An Qinghan dan menyapu semuanya dengan kekuatannya sendiri? Bab 1106, yang misterius dan kuat, ayo berangkat bersama. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keributan di arena seni bela diri di luar. Bukan hanya di gelanggang bela diri saja, di Wanzhou pun saat ini terjadi kegemparan, tak dapat dipercaya. Ayo pergi bersama, biarkan para jenius dari Kingzhou dan Nanzhou berkumpul. Sombong sekali, apakah orang ini lebih jahat dari An Qinghan saat itu? Siapakah Zhongwu ini? Changshu sebenarnya adalah negara bagian kecil, tidak setenar Yongzhou dan Yunzhou. Oleh karena itu, tidak semua orang tahu banyak tentang Zhongwu. Tetapi pada saat ini, banyak sekali orang mulai bertanya tentang Zhongwu. Siapapun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu dalam situasi seperti itu adalah orang gila atau monster yang tak tertandingi. Tentu saja, semua orang lebih cenderung ke yang terakhir. Terlebih lagi, orang ini sekarang memegang dua Ordo Kingzhou. Dengan kata lain, selama dia keluar dari medan perang khusus hidup-hidup, dia tidak perlu bertarung di level ketiga. Level kedua langsung berakhir, luar biasa, mungkinkah monster super lain akan muncul entah dari mana? Di panggung tontonan, Dekan Akademi Nanzhou Guangxuan mengerutkan kening dengan erat. Zhu Qiyu menatap Zhongwu dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi tangannya perlahan mengepal. Di dalam arena seni bela diri, para jenius dari Kingzhou dan Nanzhou tercengang ketika mendengar kata-kata Zhongwu. Mereka tidak menyangka bahwa orang dari Changshu ini akan begitu sombong. Mulut besar sekali. Pada saat ini, kultivator fisik dari Nanzhou tiba-tiba keluar. Dia menatap Zhongwu dan berkata, "Aku akan menemuimu." Setelah berkata demikian, dia melompat dan menghantam Zhongwu bagaikan bola meriam. Di langit, Zhongwu mengangkat tangannya dan meninju ke bawah. Wah, dalam sekejap, kultivator fisik dari Nanzhou itu terbanting ke tanah. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan lubang besar yang dalam di tanah. Di dalam lubang yang dalam itu, tubuh kultivator fisik dari Nanzhou hancur berkeping-keping, darah terus mengalir deras, dan dia pingsan. Satu pukulan, pada saat itu, semua orang di lapangan terkejut. Warga Wanzhou juga terkejut, ketika mereka sadar, banyak orang di Changshu bersorak kegirangan. Kuda hitam besar, di lapangan, ekspresi Ye Zuxin dan Ye Chen juga berubah. Kekuatan pria di depan mereka jauh melampaui harapan mereka. Zhongwu melirik Ye Zuxin,
Ye Chen dan yang lainnya dengan tenang, jangan buang waktu, kalian semua bisa berkumpul. Ayo berangkat bersama. Ye Chen tiba-tiba berjalan perlahan, dia menatap Zhongwu. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bangkit dari tanah. Suara pedang terdengar, di langit, Zhongwu mengangkat tangannya dan meninju ke bawah. Wah, cahaya pedang itu hancur berkeping-keping dengan suara keras. Ye Chen langsung jatuh ke tanah, tanah bergetar hebat, lalu retak bagaikan jaring laba-laba. Melihat pemandangan ini, banyak orang di Wanzhou menarik napas dalam-dalam. Bahkan Ye Chen tidak bisa menahan pukulannya. Di panggung tontonan, Zhu Fu perlahan berdiri. Dia menatap Zhongwu di balik tirai cahaya. Ye Chen adalah yang terkuat di antara generasi muda di Nanzhou. Jika dia bukan tandingan Zhongwu, itu berarti Nanzhou tidak punya harapan kali ini. Di medan perang khusus, Ye Guan melirik Zhongwu dan sedikit terkejut. Kekuatan Zhongwu ini memang mengerikan. Ye Chen ini adalah negeri dongeng waktu, dan ilmu pedangnya telah mencapai tingkat kaisar pedang. Niat pedangnya kental, meskipun tidak murni, tetapi untuk generasi muda ini, itu masih sangat bagus. Namun, dia hancur berkeping-keping oleh satu pukulan dari Zhongwu. Bagus sekali, tidak jauh dari situ. Ye Zuxin dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka pada saat ini. Mereka mendapati bahwa mereka tampaknya sangat meremehkan kejeniusan dari Changzu di depan mereka. Zhongwu melirik Ye Chen dan yang lainnya di bawah dan berkata, tidak perlu membuang waktu, kalian bisa berkumpul. Ye Chen tiba-tiba mendongak, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke langit. Pada saat dia terbang ke langit, niat pedang dan kekuatan pedangnya meroket dengan liar, secara langsung melampaui alam kaisar pedang. Santo pedang setengah langkah, adegan ini mengejutkan semua orang. Meskipun dia bukan seorang santo pedang sejati, dia tetaplah seorang santo pedang setengah langkah, yang juga sangat kuat. Pada saat ini, Zhongwu tiba-tiba maju selangkah dan kemudian mundur dengan keras. Ledakan, langit dan bumi bergetar hebat, kemudian cahaya pedang pecah dan sesosok tubuh jatuh dari langit. Wah, bumi tiba-tiba berguncang dan kemudian meledak. Semua orang buru-buru melihat ke arah lubang yang dalam. Di dalam lubang, Ye Chen menopang tubuhnya dengan pedang di kedua tangannya. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya dan kemudian menetes ke tanah. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di lapangan menjadi serius, dan mereka semua mengangkat kepala untuk melihat Zhongwu di langit. Zhongwu mengenakan jubah hitam longgar, dengan rambut panjang berkibar. Tidak ada fluktuasi aura di tubuhnya, tetapi dia memberi orang perasaan seperti gunung, menekan semua orang hingga sesak napas. Zhongwu menatap semua orang dengan wajah tanpa ekspresi. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan melangkah turun dengan keras. Ledakan, suatu kekuatan yang mengerikan melanda, menghancurkan orang-orang di bawahnya bagai gunung. Dia ingin menantang semua orang sendirian. Tidak jauh dari sana, cahaya dingin melintas di mata Ye Zuxin, dan tiba-tiba, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit. Pedang menghancurkan langit, dia mengerahkan segenap tenaganya ke dalam pedang ini, dan kekuatan pedang itu sekuat guntur, tak terhentikan. Akan tetapi, saat pedangnya bersentuhan dengan kekuatan Zhongwu, cahaya pedang itu hancur berkeping-keping, dan kekuatan dahsyat itu langsung menekannya dan jatuh lurus ke bawah. Namun kekuatannya tidak menghilang, malah jatuh lurus ke bawah, menghantam semua orang dengan dahsyat. Pada saat ini, para jenius dari Qingzhou dan Nanzhou harus bergabung.
mereka semua menghilang dari posisi semula pada saat yang sama dan terbang ke langit. Ledakan, langit dan bumi bergetar hebat. Kemudian, di bawah tatapan mata banyak orang di Wanzhou, semua orang yang melayang ke angkasa langsung tertekan dan jatuh ke tanah. Seluruh bumi runtuh. Melihat pemandangan ini, semua orang di luar tercengang. Para jenius dari Qingzhou dan Nanzhou jika digabungkan tidak sebanding dengan orang ini. Semua orang tidak percaya. Dan di suatu tempat dalam kegelapan, seorang pemuda tengah menatap Zhongwu. Dia adalah Han Yuntian. Han Yuntian menatap Zhongwu dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, kekuatan pria ini sangat mengerikan, bahkan lebih kuat dariku." Suara misterius itu berkata, "Ada yang salah dengan kekuatannya." Han Yuntian tampak sedikit serius. Dia mungkin belum menunjukkan kekuatan aslinya. Suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Mari kita lihat dulu." Han Yuntian mengangguk. Targetnya sebelumnya adalah Ordo Qingzhou di tangan Zhongwu. Tetapi ketika dia tiba, Zhongwu telah menyapu semuanya dan merebut Ordo Qingzhou. Dia buru-buru mengejarnya dan melihat pemandangan ini. Dia berlatih seni fisik dan bela diri. Tetapi setelah melihat Zhongwu ini, dia menemukan bahwa kekuatannya jauh lebih rendah daripada Zhongwu di depannya. Seolah merasakan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh dan melihat. Tidak jauh dari sana, ada seseorang berdiri di sana, satu-satunya orang yang masih utuh. Itu Ye Guan. Saat semua orang baru saja mengambil tindakan, hanya Ye Guan yang tidak bertindak. Pada saat ini, banyak orang di Wanzhou juga menemukan Ye Guan. Di tribun penonton, Yue Qi menatap Ye Guan, dan perlahan mengepalkan tangannya. Dia tentu berharap Qingzhou akan mendapat tempat pertama. Di langit, setelah Zhongwu mendarat, dia perlahan menoleh dan matanya tertuju pada Ye Guan. Dia terkekeh. "Aku tahu kamu sedang bermain babi untuk memakan harimau. Bagus sekali. Ini akan membuat permainan tidak membosankan. Aku harap kamu tidak akan terlalu mengecewakanku." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba meninju. Ledakan, sebuah kekuatan fisik yang mengerikan menyerbu langsung ke arah Ye Guan. Di kejauhan, Ye Guan menusuk dengan pedangnya. Wah! Kekuatan fisik yang mengerikan itu langsung hancur. Satu pedang menghancurkan segalanya. Melihat pemandangan ini, Yue Qi di panggung tontonan tiba-tiba berdiri dan menatap Ye Guan. Metode Zhongwu adalah menggunakan kekuatan untuk mengalahkan skill. Selama kekuatannya cukup kuat, dia bisa menghancurkan segalanya. Dalam keadaan normal, Ye Guan pasti tidak akan bisa memblokir pukulan Zhongwu sekarang. Namun, Ye Guan tidak hanya memblokirnya, dia juga menemukan kelemahan pada pukulan itu dalam waktu yang sangat singkat. Sebuah pedang mengenai cacat itu dan langsung menghancurkannya. Dekan Qingzhou Zhu Qiyu menatap Ye Guan dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat ini, banyak sekali orang di Qingzhou yang gembira karena mereka melihat harapan lagi. Yang Yian juga sangat bersemangat dan memakan 2 roti untuk menenangkan sarafnya. Di medan perang khusus, ketika Zhongwu melihat Ye Guan mematahkan kekuatannya dengan mudah, alisnya tiba-tiba berkerut, tetapi saat berikutnya, dia tertawa, menarik, sangat menarik. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba menyerbu ke depan dan menghantam Ye Guan bagaikan gunung. Pertarungan jarak dekat, Zhongwu melancarkan pukulan demi pukulan, yang masing-masing dapat menghancurkan bumi dan langit. Namun, setiap pukulannya dapat dihindari dengan mudah oleh Ye Guan. Seolah-olah Ye Guan tahu di mana setiap pukulannya akan mendarat. Melihat pemandangan ini, Yue Qi yang berada di panggung tontonan tiba-tiba menjadi sangat serius.
karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya sangat meremehkan pendekar pedang bernama Ye Yang. Di medan perang khusus, Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya. Wah, ada kilatan cahaya pedang, dan Zhongwu mundur puluhan kaki. Begitu dia berhenti, aliran darah mengalir dari antara alisnya. Zhongwu menyeka darah dari dahinya, menatap Ye Guan dengan tak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menghancurkan tubuhku? Ye Guan melirik Zhongwu dan tidak menyerang lagi. Sebenarnya, dia sudah menunjukkan belas kasihan. Pedang yang baru saja dia tebas bisa saja langsung membunuh lawannya. Karena pihak lain tersebut bukan orang jahat, tentu saja dia tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan kepadanya. Baginya, semakin banyak orang jenius di alam semesta Guangxuan, semakin baik. Zhongwu tiba-tiba meraung, menyerbu ke depan dan meninju Ye Guan. Pedang itu berkelebat. Zhongwu mundur puluhan kaki lagi, dan ketika dia berhenti, bintik merah darah tiba-tiba muncul di tenggorokannya. Zhongwu menatap Ye Guan dengan tak percaya. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, tepat saat ia hendak menyerang lagi. Suara misterius di kepalanya tiba-tiba terdengar, "Kau bukan tandingannya." Saat dia berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergetar pelan. Dan sesaat kemudian, cahaya keemasan muncul di matanya, tetapi hanya berkedip sesaat. Ye Guan mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa Zhongwu di depannya telah diganti. Zhongwu menatap Ye Guan dan berkata dengan energinya yang dalam, "Kau mengejutkanku." Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, "Siapa kamu?" Zhongwu berkata, "Kau tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, menyerahlah dalam kompetisi. Tentu saja, sebagai gantinya, aku bisa memberimu gulungan keterampilan pedang kekaisaran. Tidak hanya itu, aku juga bisa mengatur agar kau memasuki kampus utama akademi, atau sekte pedang. Kau dapat memilih manapun yang kau inginkan." Tingkat kekaisaran. Sekarang tingkat surga Qingzu sudah sangat tinggi, dan di atas tingkat surga terdapat tingkat abadi, tingkat suci, dan tingkat kaisar. Pangkat kekaisaran dianggap sangat baik bahkan di rumah sakit utama. Bagi negara kecil seperti Qingzu, keberadaan ini bahkan lebih legendaris. Begitu suara pria itu jatuh, beberapa informasi yang terpisah-pisah muncul di lautan kesadaran Ye Guan. Itu adalah buku keterampilan pedang kekaisaran, tetapi hanya bagian kecil pertama yang dibutuhkan. Ye Guan menatap Zhongwu, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Zhongwu tersenyum dan berkata, "Ada cara lain, yaitu mati di sini." Tatapan mata Ye Guan berangsur-angsur menjadi dingin. "Apakah kau tahu berapa banyak orang yang menonton di sini?" Zhongwu berkata, "Anak muda, aku bukanlah orang yang suka bicara omong kosong. Aku juga tahu bahwa kamu masih sangat muda dan memiliki kekuatan seperti itu. Jadi kamu pasti biasa-biasa saja. Namun, aku dapat memberitahu kamu bahwa tidak peduli siapa kamu atau siapa yang berada di belakangmu. Itu tidak berarti apa-apa bagiku, karena tidak peduli seberapa kuat pendukungmu, mereka tidak akan lebih kuat dari kita. Sekarang, kamu dapat memberiku pilihanmu. Jika kamu memilih yang kedua, semua orang di lapangan akan mati. Karena jika aku mengambil tindakan, aku tidak akan membiarkan seorang pun hidup." Ye Guan menatap Zhongwu, "Ada orang dari keluarga Ye dan keluarga An di sini. Apakah kamu yakin berani?" Hehe, Zhongwu terkekeh. Sebuah keluarga Ye, di mata orang lain, mereka mungkin sangat mengagumkan. Tetapi di mata kita, mereka sama sekali tidak setara. Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku akan memikirkannya selama setengah menit."
Zhongwu menatap Ye sejenak dan terkekeh. Menunda waktu, sayangnya, kamu membuat keputusan yang salah. Ledakan, tiba-tiba, aura aneh muncul antara langit dan bumi, dan dalam sekejap, seluruh medan perang khusus diselimuti kekuatan aneh. Perekam Cloud gagal, di depan Ye Guan, aura Zhongwu melonjak liar. Alam Sinto, keilahian tercapai, tingkatnya 18 tingkat lebih tinggi dari tingkatnya saat ini. Belum lagi di tempat seperti Qingzhou. Bahkan di peradaban seperti Zhou Agung, dia akan dianggap sebagai pusat kekuatan tingkat atas. Bersambung.